Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setetes embun, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan hari ini. Kita masih melanjutkan kisah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Sekarang masuk ke masa muda beliau. Syekh Abdurrahman Atif Sunaji berkisah. Suatu ketika Syekh Abdul Qodir yang masih berusia sangat muda, sowan ke guru kami, yaitu Imam Abul Wafa Ali bin Aqil. Ketika melihat kedatangan Syekh Abdul Qadir, Syekh Abul Wafa langsung berseru kepada orang-orang yang menghadiri majelisnya. Berdirilah kalian semua untuk waliullah. Suatu hari nanti akan datang waktunya di mana orang-orang besar bakal melangkah menuju kepadanya. Syekh Abul Wafa sampai berkata, barang siapa yang belum berdiri, maka hendaknya ia berdiri demi waliullah. Berkali-kali Syekh Abul Wafa berkata demikian, sampai salah seorang muridnya menanyakan sebabnya. Syekh Abul Wafa menjawab, pemuda ini memiliki masa, di mana orang-orang awam dan khusus bakal butuh kepadanya. Sepertinya aku melihat dirinya berkata di Baghdad, di hadapan orang-orang yang menyaksikannya, dan ia benar dalam perkataannya. Telapak kakiku ini ada di atas leher setiap waliullah. Maka leher para wali di era itu ditaruh di hadapannya, karena dialah kutub mereka. Barang siapa hidup di era itu, maka hendaknya ia berkhidmat kepadanya. Syekh Ali Al-Haiti bercerita. Suatu hari Syekh Abul Wafa berceramah di atas kursi di hadapan orang-orang. Ketika Syekh Abdul Qodir masuk di majelisnya, Syekh Abul Wafa memotong ceramahnya dan menyuruh muridnya untuk mengeluarkan Syekh Abdul Qodir. Syekh Abul Wafa melanjutkan ceramahnya lagi sementara Syekh Abdul Qodir kembali masuk. Lagi-lagi beliau mengusir Syekh Abdul Qodir. Demikian berlangsung sampai 3 kali. Kemudian Syekh Abul Wafa turun dari kursinya. Beliau menghampiri Syekh Abdul Qodir, memeluknya dan mencium di antara kedua matanya. Berdirilah kalian semua untuk waliullah, perintah Syekh Abul Wafa kepada seluruh hadirin. Wahai penduduk Baghdad, sesungguhnya aku mengeluarkannya bukan untuk menghina dia, akan tetapi agar kalian bisa mengenal dia. Demi Tuhan yang disembah, kelak namanya bersinar dari timur sampai barat. Syekh Abul Wafa kemudian berseru kepada Syekh Abdul Qodir. Wahai Abdul Qodir, era ini adalah milikku, dan nanti eramu bakal datang. Kamu kelak terbang dari Irak. Setiap ayam jantan berkokok dan diam, kecuali ayam jantanmu, ia bakal terus berkokok sampai hari kiamat. Lantas Syekh Abul Wafa menyerahkan sajadah, gamis, tasbih, piring dan tongkatnya kepada Syekh Abdul Qodir. Ketika majelis telah usai, Syekh Abul Wafa turun dari kursi dan duduk di tangga pertama, sambil menggenggam tangan Syekh Abdul Qodir. Wahai Abdul Qodir, bila ramu telah tiba, maka ingatlah orang tua ini, kata beliau. Syekh Umar Al-Bazzaz berkata, tasbih Syekh Abul Wafa yang diserahkan kepada Syekh Abdul Qodir itu, apabila diletakkan di tanah bisa berputar sendiri, sebiji demi sebiji. Adapun piringnya, apabila dipegang seseorang, maka tangan sampai pundak orang yang memegang itu bakal gemetar. Syekh Muslimah bin Nikmah As-Saruji berkata, Syekh Muslimah bin Nikmah As-Saruji adalah seorang wali besar pada masa itu. Beliau ditanya oleh seseorang mengenai siapa wali kutub di masa itu. Syekh Muslimah menjawab, wali kutub sekarang ada di Mekah. Beliau menutup diri sehingga hanya orang-orang soleh yang tahu. Namun sebentar lagi akan muncul dari Irak seorang syarif muda yang bernama Abdul Qodir. Beliau memiliki karomah-karomah yang nyata, karena beliau adalah kutub dan gouts di eranya. Beliau bakal berkata di hadapan orang-orang, telapak kakiku ini ada di atas leher setiap waliullah. Maka para wali pun meletakkan kepala mereka di bawah telapak kaki beliau. Syekh Yusuf Al-Hamdani berkata, tanda-tanda kebesaran Syekh Abdul Qodir Jailani juga dibaca oleh Syekh Yusuf Al-Hamdani. Beliau malah menyebut Syekh Abdul Qodir yang masih muda itu dengan istilah, kurma yang belum matang. Kisah pertemuan dengan Syekh Yusuf Al-Hamdani disampaikan sendiri oleh Syekh Abdul Qodir Jailani, yang diriwayatkan oleh Syekh Al-Jubbai. Berikut kisah dari Syekh Abdul Qodir. Suatu hari Syekh Yusuf Al-Hamdani, yang disebut-sebut sebagai wali kutub berkunjung ke Baghdad dan tinggal di Rubat. Mendengar kabar itu, aku pun langsung mendatanginya. Sebelum menghadapnya, seseorang berkata kepadaku bahwa beliau sedang berada di ruang bawah tanah. Sewaktu aku menemuinya, beliau bangkit sambil memegang tanganku, dan membimbingku duduk di sebelahnya.
Rasa gugup waktu itu membuat gigiku gemeretek. Beliau bercerita kepadaku mengenai segala hal, kondisi yang beliau alami, serta menerangkan berbagai persoalan yang sebelumnya sulit aku mengerti. Kemudian beliau berkata kepadaku, "Abdul Qadir, berceramahlah di depan orang-orang." "Tuan, aku ini hanyalah orang ajam bukan Arab. Bagaimana mungkin aku berceramah di hadapan orang-orang yang sudah fasih?" jawabku. Mendengar jawabanku ini, beliau langsung menyahut, "Kamu hafal Al-Quran, menguasai fikih, usyul, perbandingan mazhab, tafsir dan sastra. Dirimu sudah layak berceramah di depan halayak. Sesungguhnya aku melihat dirimu seumpama kurma yang belum matang. Kelak dirimu matang dan bermanfaat bagi manusia." Syekh Abu Said Abdullah bin Abi Asrun berkisah. Syekh Abu Said Abdullah bin Abi Asrun adalah seorang imam mazhab Syafi'i, mengisahkan pertemuan Syekh Abdul Qadir dengan Syekh Yusuf Al-Hamdani. "Di awal perjalananku mencari ilmu agama, aku berkawan akrab dengan Ibnu Sako, seorang pelajar di Madrasah Nizamiyah, dan Syekh Abdul Qadir Jailani yang pada waktu itu masih muda. Kami sering mengunjungi orang-orang soleh. Aku mendengar bahwa di Baghdad ada orang bernama Syekh Yusuf Al-Hamdani, yang dikenal dengan sebutan Al-Ghouts. Beliau bisa muncul dan menghilang kapan saja sesuka hatinya. Kami bertiga berencana untuk mengunjunginya." Ibnu Sako berkata, "Apabila bertemu dengan Yusuf Al-Hamdani, aku akan menanyakan suatu pertanyaan yang jawabannya tak akan ia ketahui. Aku sendiri berkata, aku juga akan menanyakan satu pertanyaan, dan aku ingin tahu apa yang akan ia katakan." Sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Ya Allah, lindungilah aku dari menanyakan suatu pertanyaan kepada seorang suci seperti Syekh Yusuf Al-Hamdani. Aku akan menghadap kepadanya untuk meminta berkah dan ilmu ketuhanannya." Maka kami bertiga pun memasuki majelis Syekh Yusuf Al-Hamdani. Beliau ternyata terus menutup diri dari kami, sehingga kami tidak melihatnya sampai beberapa lama. Saat bertemu, beliau memandang Ibnu Sako dan memarahinya, meski sebelumnya beliau sama sekali tak mengenalnya. "Wahai Ibnu Sako, bagaimana kamu berani menanyakan pertanyaan kepadaku dengan niat merendahkanku? Pertanyaanmu adalah ini, dan jawabannya adalah ini." Kemudian beliau melanjutkan, "Aku melihat api kekufuran menyala di hatimu." Kemudian beliau melihatku dan berkata, "Wahai hamba Allah, apakah kamu menanyakan satu pertanyaan kepadaku dan menunggu jawabanku? Pertanyaanmu adalah ini dan jawabannya adalah ini. Biarlah orang-orang bersedih karena tersesat akibat ketidaksopananmu kepadaku." Kemudian beliau menghampiri Syekh Abdul Qadir, mendudukannya di sebelah beliau, dan menunjukkan rasa hormat beliau. Beliau berkata, "Wahai Abdul Qadir, kau telah menyenangkan Allah dan Nabi-Nya dengan rasa hormatmu yang tulus kepadaku. Aku melihatmu kelak akan menduduki tempat yang tinggi di kota Baghdad. Kamu akan berbicara, memberi petunjuk kepada orang-orang, dan mengatakan kepada mereka bahwa kedua telapak kakimu berada di atas leher setiap wali. Dan aku hampir melihat di hadapanku, setiap wali pada masamu memberimu hak lebih tinggi, karena keagungan kedudukan spiritualmu dan kehormatanmu." Ibnu Abi Asrun melanjutkan kisahnya. Kemasyhuran Abdul Qadir makin meluas, dan semua ucapan Syekh Al-Hamdani tentangnya menjadi kenyataan, hingga tiba waktunya ketika beliau mengatakan, "Kedua telapak kakiku berada di atas leher semua wali." Syekh Abdul Qadir menjadi rujukan dan lampu penerang yang memberi petunjuk kepada setiap orang pada masanya, menuju tujuan akhir mereka. Berbeda keadaannya dengan Ibnu Sako. Ia menjadi ahli hukum yang terkenal. Ia mengungguli semua ulama pada masanya. Ia sangat suka berdebat dengan para ulama, dan mengalahkan mereka hingga Khalifah memanggilnya ke lingkungan istana. Suatu hari Khalifah mengutus Ibnu Sako kepada Raja Bizantium. Di sana Raja Bizantium menyiapkan semua pendeta dan pakar agama Nasrani untuk berdebat dengannya. Ibnu Sako sanggup mengalahkan mereka semua. Mereka tidak berdaya memberi jawaban di hadapannya. Ia mengungkapkan berbagai argumen yang membuat mereka tampak seperti anak-anak. Kepandaiannya mempesona Raja Bizantium, yang kemudian mengundangnya ke pertemuan keluarga raja. Pada saat itulah ia melihat putri raja. Ia jatuh cinta kepadanya, dan ia pun melamar sang putri untuk dinikahinya. Sang putri menerima dengan mengajukan satu syarat, yaitu Ibnu Sako harus meninggalkan agamanya. Ibnu Sako menerima syarat itu.
Ia meninggalkan Islam untuk memeluk agama sang putri, yaitu Nasrani. Setelah menikah, ia menderita sakit parah, sehingga mereka melemparkannya keluar istana. Jadilah ia peminta-minta di dalam kota, meminta makanan kepada setiap orang meski tak seorang pun memberinya. Suatu hari seseorang melihat Ibnu Sako. Orang yang terakhir bertemu dengan Ibnu Sako itu menceritakan bahwa ia bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi kepadamu?" Ibnu Sako menjawab, "Aku terperosok ke dalam godaan." Orang itu bertanya lagi, "Adakah yang kau ingat dari ayat Al-Quran yang suci?" Ibnu Sako menjawab, "Aku ingat ayat yang berbunyi, seringkali orang-orang kafir itu menginginkan, sekiranya saja dulu mereka itu menjadi orang Islam." Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 2. Orang itu bercerita, Ibnu Sako gemetar, seakan-akan sedang meregang nyawa. "Aku berusaha memalingkan wajahnya ke Ka'bah, tetapi ia terus saja menghadap ke timur. Sekali lagi aku berusaha mengarahkannya ke Ka'bah, tetapi ia kembali menghadap ke timur. Hingga 3 kali aku berusaha, namun ia tetap menghadapkan wajahnya ke timur." Kemudian, bersamaan dengan keluarnya ruh dari jasadnya, ia berkata, "Ya Allah, inilah akibat ketidakhormatanku kepada walimu, Yusuf Al-Hamdani." Ibnu Abi Asrun kemudian menceritakan nasibnya sendiri. "Sementara aku mengalami kehidupan yang berbeda. Aku datang ke Damaskus dan raja di sana, yakni Nuruddin As-Syahid yang memintaku untuk mengurusi bidang agama, dan aku menerima tugas itu. Sebagai hasilnya, dunia datang kepadaku dari setiap penjuru. Kekayaan, makanan, kemasyhuran, uang, dan kedudukan aku dapatkan selama sisa hidupku. Itulah apa yang diramalkan oleh Al-Gauts Yusuf Al-Hamdani untukku." Demikianlah sekelumit kisah masa muda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga kita dapat memetik hikmah dari kisah tersebut, dan mendapat barokah sebab mencintai waliullah. Nantikan kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.